Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Kartika F. Saluhu dengan NIM 62235100025 dari kelas IKOR E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem respirasi. Pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai lembah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Udara dapat masuk ke sistem pernafasan kita melalui hidung dan mulut. Perbedaan udara yang melalui hidung dan mulut yaitu udara yang masuk melalui hidung pertama-tama akan melalui lubang hidung atau eksternal naris. Setelah melalui eksternal naris, udara ini akan memasuki daerah paling depan rongga hidung atau nasal vestibul. Nasal vestibul adalah rongga yang bisa kita lihat saat berkaca yang isinya banyak rambut-rambut hidung. Udara yang lewat akan tersaring atau terfilter oleh rambut-rambut hidung kita sehingga sekarang ia lebih bersih ketimbang udara ini masih di luar tubuh. Ini menjadi perbedaan utama antara udara yang masuk lewat hidung dan udara yang masuk lewat mulut. Karena mulut kita tidak memiliki sistem filter seperti hidung sehingga udara yang masuk lewat mulut tidak sebersih udara yang lewat hidung. Udara yang telah terfilter ini akan lanjut berjalan ke daerah rongga hidung paling dalam. Di daerah ini terdapat perpanjangan-perpanjangan yang berasal dari samping hidung kita atau lateral nasal wall, dan perpanjangan ini akan mengarah ke nasal septum yang pembatas antara rongga hidung sisi kanan dan kiri kita. Perpanjangan ini kita sebut nasal konkai, dan pada nasal konkai superior, tengah, dan inferior. Untuk tiap sisi kita bisa lihat di antara nasal konkai superior, tengah, dan inferior ini terdapat celah dan jalur yang sangat tipis. Jalur-jalur ini kita sebut nasal meatus dan sama seperti nasal konkai. Nasal meatus ini terbagi menjadi superior, tengah, dan inferior. Udara yang kita hirup akan berputar-putar di daerah nasal meatus dan nasal konkai. Pergerakan udara seperti ini menyebabkan beberapa perubahan pada kualitas udara tersebut. Perubahannya yaitu pertama, udara akan semakin hangat karena selama mereka bergerak, mereka itu terpapar oleh pembuluh darah kapiler pada daerah ini yang dapat mentransfer kalor udara tersebut. Yang kedua yaitu terdapat banyak sel goblet yang berfungsi untuk mensekresi muskus. Muskus akan melembabkan udara yang berputar-putar ini. Dan yang terakhir, di daerah superior atau daerah atas terdapat epitel olfaktori yang menyebabkan kita bisa mencium udara yang kita hirup. Jika dibandingkan dengan udara yang masuk lewat mulut, udaranya tetap menjadi hangat dan lembab. Namun, di mulut kita tidak terdapat reseptor olfaktori untuk membantu penciuman. Udara yang masuk dari hidung maupun mulut sama-sama akan masuk ke belakang tenggorokan kita yang kita sebut sebagai faring. Dari sini, udara yang kita hirup harus memilih masuk antara dua saluran. Saluran yang paling belakang atau esofagus atau saluran pencernaan kita. Jadi pastinya udara kita akan memilih saluran di depannya yang akan dilewati struktur yang kita sebut sebagai laring. Laring itu punya banyak nama. Kita bisa sebut laring sebagai voice box atau kotak suara. Struktur inilah yang menciptakan suara kita, tapi kata umum yang kita lebih sering pakai untuk mendeskripsikan laring adalah jakun. Laring inilah yang menjadi gerbang untuk udara kita masuk ke saluran berikutnya yaitu trakea. Pada ujungnya akan membelah menjadi dua bagian yang disebut bronchi yang terhubung secara langsung dengan paru-paru kanan dan kiri kita. Titik di mana kita akan terbelah menjadi dua bronchi disebut sebagai karina.
Pada paru-paru kanan terdapat 3 lobus, yaitu lobus superior tengah dan inferior. Sedangkan pada paru-paru kiri hanya terdapat lobus superior dan inferior. Paru-paru kiri juga terdapat cekungan atau nodes yang disebut sebagai cardiac nodes, di mana tempat ini ditepati oleh jantung kita. Kedua paru-paru kita ini dikelilingi oleh tulang rusuk, dan pas di bawah paru-paru kita terdapat otot diafragma yang membantu nanti dalam proses pernafasan. Sekian yang bisa saya jelaskan dari anatomi sistem respirasi. Saya ucapkan terima kasih.